Ada berkat di balik pemuritan. Sekarang kita telah sampai pada topik empati yang sudah kita dalami selama 1 bulan terakhir ini. Kita sekarang akan belajar berempati terhadap murid yang belum bertobat dan jiwa yang kita mau jangkau. Jadi ketika kita memberitakan Injil, empati merupakan salah satu sarana yang membuat kita dapat mengalirkan kekuatan Roh Kudus. Wah, sepenting itu loh empati dalam memberitakan Injil, iyakah? Nah, sekarang kita baca di 2 Korintus 4 ayat 4 menurut versi BIMK. Ilah jahat yang menguasai dunia ini menutup pikiran orang-orang yang tidak percaya itu. Ialah yang menghalang-halangi mereka supaya mereka tidak melihat terang dari kabar baik itu mengenai kebesaran Kristus yang merupakan gambaran Allah. Dari ayat ini kita melihat bahwa sebenarnya pertobatan dan memberitakan Injil merupakan peperangan rohani dan juga peperangan jiwa atau pikiran. Jadi, kekuatan Roh Kudus akan mengurapi Injil supaya kita bisa membawa jiwa itu bertobat melalui kerjasama antara doa dan empati. Berdoa dalam tuntunan Roh Kudus dan melakukan firman adalah tindakan praktis dalam peperangan rohani. Sedangkan empati adalah tindakan praktis dalam peperangan jiwa atau pikiran. Kita akan belajar berempati terhadap orang yang belum percaya Kristus dengan cara memahami bagaimana iblis, penguasa dunia, menutup pikiran orang yang belum percaya kepada Yesus. Nah, kita perlu sadar nih, ternyata ada 2 jenis sikap yang biasanya terlihat saat kita memberitakan Injil. Dan ada dampaknya dari sikap itu. Yang pertama, sikap ragu-ragu. Kayak saudara kalau tahu film itu sangat menarik bagi banyak orang karena seolah-olah sebenarnya itu hanya khayalan, tapi dibuat seakan-akan sangat nyata. Wah, sampai kita tuh terlibat di dalam perasaannya, di dalam bayangannya gitu ya. Mengapa bisa demikian? Karena sebelumnya para aktor dan aktrisnya ini sudah menghayati, mendalami isi film sampai sedemikian rupa. Hingga mereka dengan yakin bisa menampilkan film tersebut seakan-akan nyata. Lah sayangnya seringkali kita itu ragu-ragu saat kita mengakui dan menjalani kehidupan nyata sebagai pengikut Kristus. Kita ragu-ragu menyatakan bahwa perbuatan baik kita itu karena kita cinta akan Yesus. Dan Dia mengasihi kita lebih dahulu. Bukan hanya karena sekedar, oh ya aku berbuat baik karena itu adalah nilai kemanusiaan. Dan itu adalah perbuatan moral dan beragama. Kita itu juga ragu-ragu loh seringkali mengakui bahwa Yesus itu mengatur dan menentukan keputusan dalam hidup kita. Hidup kita ini bukan hasil kemampuan kita sendiri. Jadi akhirnya dalam jangka panjang kita ragu-ragu. Itu membuat kita semakin malu, enggan, dan takut memberitakan Injil. Wah, nanti kalau aku ditolak, salah, gimana ya? Kalau kita memberitakan Injil dengan gak yakin alias ragu-ragu tadi, kayak kita merasa itu hanyalah khayalan, maka seberapapun kenyataannya, nyatanya Injil, itu akan tetap terasa seperti itu hanya cerita, hanya khayalan saja. Lah dampaknya apa? Kita akhirnya untuk orang-orang yang mendengar akan menjadi ragu-ragu bukan? Untuk percaya kepada Injil. Nah, itulah cara iblis menutup pikiran mereka lewat keraguan kita. Kita menjadi ragu-ragu
karena tidak lagi mengalami dan merasakan kasih dan kehadiran Yesus secara pribadi setiap hari. Gak heran kalau kita tidak bisa dengan yakin menunjukkan Yesus dan yakin bercerita tentang Yesus. Karena sekarang kita telah memahami bahwa semua keraguan itu saat kita memberitakan Injil, itu adalah salah satu peran yang penting dan menentukan seseorang itu percaya kepada Yesus atau tidak. Mari sekarang setiap kita berbalik kepada kerinduan untuk mengenal, mengalami pribadi Tuhan setiap hari dan lebih mendalam. Nah, jadi dengan kita tadi bisa yakin dan percaya, mengalami sendiri kasih Yesus, kita akan punya keyakinan dan juga yakin ketika kita memberitakan Injil, kuasa Roh Kudus akan mengalir dan menginsyafkan mereka. Wah, haleluya! Sikap yang kedua, itu biasanya orang berusaha seadanya. Kalau yang tadi yang pertama ragu-ragu, kalau yang kedua ini ya sudahlah, aku cerita tapi seadanya. Saudara tahu nggak? Latar belakang orang itu bisa macam-macam ya, beragam ya. Ada yang dari keluarga yang hancur, mengalami berbagai trauma yang sangat melukai, sampai mereka itu sulit percaya bahwa dia itu layak menerima kasih Bapa. Ada juga ya yang punya keyakinan terhadap agama tertentu, kepercayaan tertentu. Ada juga yang punya dibesarkan atau bergaul dengan teman yang berasal dari latar belakang yang sama. Nah, latar belakang ini sudah membentuk pola pikir dan kebiasaan bertahun-tahun. Inilah cara iblis menutup pikiran sehingga mereka tuh tidak mudah percaya. Nggak gampang-gampang percaya. Sekalipun kita sudah bisa mengatasi keraguan kita sendiri saat memberitakan Injil. Di sisi lain, kebanyakan dari kita mengartikan perintah untuk memberitakan Injil itu, wah ya sudahlah hanya seperti itu saja. Sehingga ketika seseorang itu menolak mendengarkan Injil yang kita beritakan, kita beranggap ya udah, pokoknya aku sudah memberitakan Injil gitu ya. Yang penting aku sudah cerita tentang Yesus. Saya kasih tahu nih saudara, itu adalah sikap berusaha seadanya. Dari sikap ini dampaknya kita akan berhenti menjangkau dan berhenti memberitakan Injil setiap kali kita ditolak. Soalnya kita ngomong, kita merasa bahwa ya udah, aku sudah melakukan. Apalagi kalau kita juga menghakimi, kita bilang, wah mereka itu keras hati, makanya mereka tuh nggak percaya, mereka nggak akan diselamatkan. Tapi jika kita mulai paham kalau setiap orang itu butuh didekati dengan cara yang berbeda-beda, butuh waktu, kita pelan-pelan sabar, kita nggak boleh seadanya, kita akan melihat cahaya Injil itu. Dan kita akan menjadi kreatif, sabar menunggu waktunya. Wah enaknya ini ngomongnya kapan ya? Nggak asal aja, nggak hanya saja. Saudara tahu nggak? Sumber kreativitas dan kesabaran itu datangnya dari Roh Kudus. Jadi pasti indah dan dahsyat kalau kita itu bekerja sama dengan Roh Kudus. Pasti ada orang yang bersedia mendengarkan dan cepat percaya kepada Injil. Meski loh baru mengenal kita. Beberapa yang lain mungkin baru bisa percaya ketika Injil diberitakan sudah agak lama. Bahkan ada juga yang sama sekali anti terhadap Injil dan baru mulai terbuka setelah bertahun-tahun mendapat mimpi atau mendapat mimpi mengenai Yesus ya, atau mengalami masalah hidup yang berat. Seperti hal ini, itu adalah orang-orang yang perlu kita jangkau. Mereka layak mendapatkan usaha yang terbaik dan kita tidak boleh kenal menyerah dalam memberitakan Injil.